Shalom kekasih Kristus, salam waktunya mengalami terobosan. Inilah yang menjadi keinginan dan kerinduan dalam hidup kita, yaitu mengalami terobosan hidup. Para pendengar renungan melekat dalam Tuhan, mari kita dalam menggenapi janji-janji Tuhan bukan berdasarkan keinginan kita semata, melainkan berdasarkan kehendak Bapa Surgawi. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat kesempatan dan waktu yang indah pada hari ini. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu agar firman yang disampaikan merupakan isi hati-Mu untuk kami semua. Tuhan, siapkan hati dan pikiran kami untuk menerima kebenaran firman-Mu, agar firman-Mu menuntun setiap pikiran, langkah hidup kami, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan Engkau, di mana seluruh kehidupan kami menjadi sesuatu yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini yang menjadi doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema memangkas keinginan. Firman Tuhan terdapat dalam 1 Yohanes 2 ayat 16, demikian firman-Nya. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Manusia memiliki keinginan, dan keinginan yang timbul terkadang begitu banyak. Yang anehnya, keinginan yang satu belum juga terpenuhi, muncul lagi keinginan-keinginan lainnya. Hal yang paling aneh lagi dalam kehidupan manusia saat berbicara tentang keinginan, di mana baru saja berbicara mengenai keinginan dan itu belum menjadi kenyataan, sudah merasa berhak untuk mendapatkan yang terbaik di dalam semua aspek kehidupannya. Oleh karena itu, mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan semua yang baik tersebut. Mereka berpikir bahwa semua yang baik tersebut bisa mereka dapatkan ketika memiliki banyak uang. Untuk itu, mereka rela bekerja lebih lama, tidak lagi ingat akan waktu demi keinginan, sehingga mereka berani mengorbankan apapun. Dan biasanya yang pertama paling gampang adalah meninggalkan hubungan dengan Tuhan, dan selanjutnya sulit membangun hubungan dengan keluarga serta kehidupan sosial lainnya. Tindakan ini akan membuat mereka kecewa di dalam kehidupannya apabila keinginan yang diharapkan tidak sesuai atau tidak tercapai. Untuk tidak terjadi kekecewaan yang menumpuk, perlukah kita memangkas keinginan? Untuk menghindari kekecewaan, kita harus mengurangi keinginan dan menyesuaikan dengan keadaan. Jangan mengorbankan hal yang penting seperti membangun hubungan dengan Tuhan dan membangun hubungan dengan keluarga serta kehidupan sosial hanya karena untuk mendapatkan keinginan. Belajarlah mengurangi keinginan yang kita miliki. Mungkin hal ini akan menjadikan orang yang lebih berbahagia. Banyak yang tidak menyadari bahwa keinginan yang kita miliki seringkali membingungkan dan menyesatkan. Kekasih, mungkin banyak di antara kita yang sebenarnya tidak mengerti apa yang membuat bahagia. Akibatnya, kita mencoba memenuhi semua keinginan dengan harapan akan dipuaskan melalui pemenuhan keinginan tersebut. Padahal, ketika pikiran kita dipenuhi dengan banyak keinginan yang tidak benar, hal itu akan membawa lebih banyak kekecewaan. Sesuatu yang belum menjadi kenyataan adalah mimpi. Demikian juga dengan keinginan. Apabila itu belum ada di tangan, adalah sebuah mimpi. Untuk mengurangi kekecewaan dari keinginan-keinginan pribadi kita yang belum tentu itu sama dengan keinginan Tuhan, alangkah lebih baiknya kita menyeleksi atau memangkas keinginan-keinginan mana yang sesuai dengan kebenaran Tuhan. Kekasih Kristus, bila keinginan yang belum menjadi kenyataan merupakan mimpi, maka pilihlah mimpi-mimpi kita dengan hati-hati. Kadangkala kita akan mengejar apa yang seharusnya dan bukannya yang sesuai dengan kebenaran. Kemudian kita juga akan sering mengejar apa yang tidak mungkin dicapai, mengejar apa yang tidak sesuai dengan keahlian atau keterampilan yang kita miliki. Misal, kita mempunyai keinginan atau bermimpi menjadi seorang yang profesional di bidang olahraga, bisnis, atau ingin menjadi profesor maupun posisi lainnya. Akan tetapi keahlian atau keterampilan kita tidak sesuai dan tidak mendukung dengan apa yang ada dalam keinginan dan impian tersebut. Maka untuk menghindari kekecewaan, keinginan yang kita miliki harus realistis dan didasarkan pada evaluasi praktis terhadap kemampuan kita.
ketika harapan yang kita miliki dipangkas sampai pada suatu tingkat yang bisa kita atur dan didasarkan pada evaluasi yang jujur terhadap kemampuan yang kita miliki, maka kita akan mengurangi potensi untuk kecewa. Sekalipun saya menyampaikan agar kita hati-hati dengan keinginan yang ada dalam hidup kita, saya tahu bahwa setiap orang mempunyai sikap yang berbeda dalam menyikapinya. Ada sikap orang yang mempunyai keinginan itu mutlak. Orang yang memiliki sikap seperti ini biasanya menggunakan kata selalu, tidak pernah, dan setiap. Salah satu contoh keinginan yang absolut adalah saya ingin selalu mendapatkan kursi yang paling depan ketika naik pesawat. Jika ternyata dia sekali saja tidak mendapatkan keinginannya, maka dia akan menjadi kecewa. Padahal dia bisa saja datang terlambat sehingga seluruh bangku bagian depan sudah terisi oleh orang lain. Hal kecil seperti ini yang seharusnya tidak terlalu terpengaruh. Tetapi bila keinginan mutlak atau selalu akan dapat membuatnya kecewa. Ingat, dalam dunia ini kita pasti pernah mengalami gagal atau kemungkinan tidak berhasil itu pasti ada. Bila orang yang berharap selalu mendapatkan keberhasilan akan senantiasa memperoleh kekecewaan. Untuk menjaga supaya kita tetap berada dalam keadaan penuh damai, berusahalah menghilangkan semua keinginan yang mutlak atau keinginan yang terlalu detail. Keinginan yang detail memang diperlukan. Hal ini diperlukan untuk membuat kita mengerti apa yang sebenarnya kita inginkan. Akan tetapi, keinginan yang terlalu detail akan membuat kita menemui banyak kecewaan dalam hidup kita. Jadi, untuk menghindari terjadinya kekecewaan, kita harus memotong atau memangkas keinginan yang terlalu tinggi. Kunci untuk mendapatkan keberhasilan di dalam hidup kita adalah memangkas keinginan kita dan izinkan Tuhan memenuhi keinginannya dalam hidup kita. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang disampaikan pada hari ini. Sungguh memberkati iman percaya kami, supaya kami disadarkan tentang semua keinginan-keinginan yang ada dalam kehidupan kami. Terlebih Tuhan, kami tidak mengerti apakah keinginan yang muncul dalam hidup kami ini adalah keinginan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu atau kebenaran firman-Mu Tuhan. Maka dari itu Tuhan, kami butuh Roh Kudus untuk senantiasa tinggal terus dalam kehidupan kami, memimpin kami supaya kami ada di dalam jalan kebenaran-Mu, sehingga keinginan-keinginan yang muncul dalam kehidupan kami bukan keinginan-keinginan yang ngawur, keinginan-keinginan yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi kebenaran firman-Mu. Maka dari itu Tuhan, ampuni kami ketika kami terus memiliki keinginan-keinginan yang berlebihan. Biarlah kami mampu memangkasnya karena kami rindu menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kekasih Kristus, mari kita kedahkan kedua tangan kita untuk mengakhiri renungan ini. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.